Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Izzatul Lailiyah, nomor NIM 2018.099.01.1636. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Fikri Farihin yang berjudul tentang perbandingan pendidikan perspektif metodologik studi pendidikan. Suatu pengetahuan yang disebut ilmiah ataupun menjadi suatu disiplin ilmu apabila memenuhi beberapa persyaratan. Syarat disiplin ilmu adalah apabila ia memiliki objek studi memiliki kekhasan metodologik dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil studi dan objektivitas. Berikut ini akan diulas tentang metodologi pengetahuan ilmiah, dilanjutkan dengan fenomena pendidikan sebagai objek studi pendidikan, kemudian prinsip-prinsip etika dalam studi pendidikan, dan yang terakhir pada komparasi sebagai alternatif metode penelitian pendidikan. Metode pengetahuan ilmiah sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap disiplin ilmu memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dimensi yang disebut pertama dan ketiga nampak kurang penting untuk dibahas pada bab ini, namun akan lebih banyak mengupas dimensi yang kedua, yaitu epistemologi. Dimensi epistemologis dari suatu disiplin ilmu menyangkut cara ataupun metode yang dalam rangka memperoleh pengetahuan ilmiah, cara menentukan kebenaran suatu pengetahuan ilmiah, parameter ataupun standar untuk membedakan mana yang termasuk pengetahuan ilmiah yang benar dan mana yang tidak benar. Metode masing-masing metode disiplin ilmu umumnya dikenal dengan metode ilmiah. Ada istilah metode dan metodologi ilmiah. Metode adalah cara, sedangkan metode adalah kajian konsep teoretik tentang aneka macam-macam metode beserta kelebihan dan kelemahannya. Beberapa metode keilmuan tadi bila dikaji secara mendalam memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini telah lama diperdebatkan oleh kaum empiris, positivis, rasionalis, relativis tentang tempat untuk mencapai objektivitas dan yang disebabkan perbedaan paham empirisme, positivisme, rasionalisme, relativisme. Berikut ini langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, semua penyelidikan ataupun penelitian ilmiah harus diawali adanya kesadaran ataupun suatu masalah. Dan yang kedua, kesadaran akan adanya masalah kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan masalah secara cermat dan jelas. Dan yang ketiga, perumusan jawaban meskipun baru sebatas hipotesis ataupun dengan yang masih bersifat teoritis adalah hal yang dilakukan setelah diperoleh rumusan masalahnya. Keberadaan hipotesis dapat mengarahkan peneliti agar dapat menggali dan memilih aneka macam dan seperti apa yang harus dipilih. Dan yang keempat, dalam proses pengumpulan data untuk membuktikan hipotesis, seorang peneliti menghadapi banyak kategori data yang berbeda. Dan yang kelima, aneka data yang telah terkumpul dan telah dikualifikasikan kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan hipotesis. Dan yang keenam, yaitu kesimpulan yang telah diperoleh peneliti dapat dilanjutkan dengan membuat prinsip-prinsip umum dan kesimpulan. Prinsip-prinsip umum ini dapat menjadi teori ataupun grand theory yang dapat digunakan untuk menjelaskan terhadap fenomena lain yang berupa mirip dan mendapatkan sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey di atas. Ahli lain bernama Dollard Urey dan DKK dalam bukunya yang berjudul Introduction to Research. Pendefinisian masalah. Apa itu pendefinisian masalah? Masalah merupakan didefinisikan secara jelas dan lugas dalam metodologi penelitian mutakhir. Dikenal adanya definisi operasional terhadap variabel yang termasuk dalam rumusan masalahnya sehingga masalah dapat benar-benar clear.
Perumusan hipotesis ataupun pertanyaan-pertanyaan. Hipotesis berisi pertanyaan yang di dalamnya memuat hubungan antara variabel dan indikator-indikatornya yang dapat diamati dan diukur sehingga pertanyaan tersebut dapat memberikan penjelasan ataupun jawaban yang masalah yang terdiri. Metode ilmiah sebagaimana diuraikan langkah-langkahnya adalah dimaksud sebagai cara-cara untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Penelitian ilmiah adalah salah satu cara yang secara sistematis mencari pemecahan terhadap problem-problem yang manusia mengganggu, menuntut pemikiran yang sungguh-sungguh. Problem daya tampung pendidikan juga dimiliki bangsa Indonesia, terutama sejak tahun 1960-an ketika terjadi baby boom. Kemudian problemnya baru dirasakan pada tahun 1970-an sampai sekarang. Problemnya daya tampung adalah problem yang berkaitan dengan tingginya jumlah anak usia sekolah yang kurang didampingi dengan ketersediaannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian ilmiah pada umumnya termasuk yang dikemukakan oleh John Dewey menganut logika berpikir berbunyi logico, berpikir dengan pangkal pada penyusunan secara edukatif sebuah hipotesis dan berakhir dengan kesimpulan setelah ada pembuktian secara indukatif dan hipotesis tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan pada metode ilmiah yang berdasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama penyusunan kerangka berpikir berdasarkan logika edukatif, dan yang kedua penyajian hipotesis sebagai kesimpulan dari kerangka berpikir, dan yang ketiga verifikasi terhadap hipotesis. Selanjutnya yaitu metode ilmiah dan pemikiran ilmiah didasarkan dalam konsep simbol yang menerapkan serangkaian makna yang akan disebarkan pada orang lain. Para peneliti menggunakan konsep tingkatnya lebih tinggi, yaitu konstruk untuk tujuan penjelasan ilmiah yang tidak secara langsung dapat diamati. Alur fikir pembuktian hipotesis dalam metode ilmiah. Yang pertama, perumusan masalah. Fenomena pendidikan sebagai objek studi pendidikan. Fenomena ini bersifat fundamental karena pendidikan memiliki kedudukan diyakini sebagai salah satu instrumen utama yang penting dalam meningkatkan segenap potensi anak menjadi sosok kekuatan sumber daya manusia. Ki Hajar Dewantara menyebutkan satu satuan pendidikan sebagai pusat-pusat penyelenggaraan pendidikan yang dikenal dengan istilah tri sentrum pendidikan, yakni besar pusat di mana anak memperoleh pengalaman pendidikan yang beraneka ragam, yakni di 3 tempat yang berbeda. Istilah tri sentra pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tersebut kemudian dipakai oleh para ahli dengan nama tri pusat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, 3 tempat anak memperoleh pengalaman pendidikan adalah yang pertama satuan pendidikan di sekolah, satuan pendidikan di keluarga, satuan pendidikan di masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendidikan sekolah dapat diidentifikasi antara lain. Yang pertama, penyelenggaraan dilakukan secara formal, diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, usia siswanya relatif homogen, lama pendidikan untuk SD, MI, dan sekolah lainnya. Dan yang kelima, muatan isi kurikulum, guru-gurunya dipilih berdasarkan kualifikasi akademik dan penguasaan kompetensi keguruan yang dimilikinya. Dan yang ketujuh, kegiatan kurikuler, metode mengajarnya diusahakan dan disesuaikan, ada evaluasi belajar, dan yang terakhir yaitu pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Sebagai pendidikan formal yang menurut Dito Hadi Susanto Suryanto memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak diselenggarakan secara khusus, dan yang kedua, tidak diprogram secara khusus, tidak ada waktu belajar tertentu, tidak ada metode dan evaluasi yang sistematis. Yang selanjutnya yaitu ketiga jenis pendidikan formal dan non-formal dan informal. Di atas beberapa ahli yang menunjukkan kepala sekolah untuk jenis pendidikan formal dan lembaga-lembaga kursus untuk jenis non-formal, sedangkan jenis pendidikan informal wujudnya adalah pendidikan keluarga. Untuk selanjutnya yaitu
pelaksanaan pendidikan non formal di beberapa negara berkembang meliputi pendidikan dasar, pendidikan yang kedua, pendidikan peningkatan keadaan keluarga, yang ketiga, pendidikan peningkatan keadaan masyarakat, dan yang keempat, pendidikan untuk suatu jenis pekerjaannya. Prinsip-prinsip etika dalam studi pendidikan. Yang pertama, prinsipnya hormat kepada orang lain, dan yang kedua yaitu kesejahteraan, dan yang ketiga yaitu kesejahteraan, dan yang ketiga keadilan, dan yang keempat kerahasiaan, dan yang keempat kerahasiaan. Kooperasi sebagai alternatif metode dalam penelitian pendidikan. Yang pertama, peneliti eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan menggali secara luas tentang sebab-sebab ataupun hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulannya yaitu dimensi epistemologis suatu disiplin ilmu adalah aspek metode ataupun cara lain dalam memperoleh pengetahuan ilmiah dan validitasnya beserta standar-standarnya dan dasar argumen dari standar tersebut. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.